pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Kalian siap diberkati dengan firman Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Mari kita nikmati bersama cerita pada akhir. Harta terindah. Apa itu ya? Perhiasan yang mahalkah? Mobil mewahkah? Atau mungkin rumah yang besar? Nah, melalui kisah berikut ini, marilah kita belajar apa itu harta terindah. Pagi itu, Tuan Emerson berada di kursi belakang mobilnya, melewati jalan yang biasa dilaluinya bila ia ke kantor. Saat sopirnya membelokkan mobilnya ke jalan tempat kantornya berada, ia melihat beberapa orang gelandangan tengah duduk di tepi jalan. Beberapa dari antara mereka mendorong troli berisi barang-barang bekas. Beberapa sedang menghangatkan badan dengan api unggun yang dinyalakan di dalam tong, dan beberapa sedang membaca surat kabar yang kemarin. Orang-orang yang tidak berguna, hanya menjadi sampah masyarakat saja. Berbeda dengan aku yang punya segalanya ini, pikirnya bangga sambil membetulkan letak dasinya. Ia memang punya alasan untuk berbangga. Ia adalah pemilik sebuah perusahaan elektronik yang cukup besar. Ia adalah orang yang terpandang dan selalu diundang ke acara-acara penting. Lamunannya terhenti ketika mobilnya telah sampai di depan kantornya. Ia pun turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu utama kantornya. Ia melihat jamnya. Pukul 9 tepat. Itu artinya aku tidak terlambat untuk rapat dengan... Tiba-tiba ketika ia melihat jam, ia menabrak seorang gelandang yang sedang duduk di tepi jalan. Tasnya jatuh dan isinya berserakan di jalan. "Hei, siapa yang suruh kamu duduk di sini?" "Maafkan saya, Tuan," kata gelandangan itu sambil berusaha memunguti kertas-kertas yang berjatuhan di lantai. Sudah, tanganmu malah membuat kotor semuanya," katanya dengan kasar. "Pergi sana." Gelandangan itu pun pergi. Dengan mengumpat, Tuan Emerson membereskan tasnya dan masuk ke dalam kantornya. Beberapa bulan kemudian, tanpa diduga-duga, perusahaan Tuan Emerson mengalami masalah. Produk-produk perusahaannya terbukti mengalami cacat produk sehingga terpaksa ditarik dari peredaran. Perusahaan Tuan Emerson merugi dan tidak dapat lagi membayar hutang kepada bank. Akibatnya, bank menyita seluruh perusahaan dan harta Tuan Emerson. Bahkan istri dan anaknya meninggalkan dia. Kini Tuan Emerson hidup terlunta-lunta. Untuk menyewa hotel yang murah pun ia tidak sanggup. Matahari hampir tenggelam ketika ia terduduk dengan sedih di pinggir jalan. Ia merasa sangat lapar dan kedinginan. Ia merapatkan sial kumalnya. "Selamat malam," sapa sebuah suara. "Bolehkah saya duduk di sini?" "Oh, boleh," jawab Tuan Emerson. Enaknya, secangkir kopi hangat di malam yang dingin," kata gelandangan yang duduk di sebelahnya sambil menyeruput kopinya. Tuan Emerson cuma menelan ludah. Ingin sekali rasanya ia meminta seteguk saja kopi hangat itu untuk menghangatkan tubuhnya. "Oh, maaf, aku lupa menawarkan padamu. Apakah engkau mau segelas?" tawar gelandangan itu. "Mau, saya mau, tapi saya tidak punya uang untuk membayarnya," jawab Tuan Emerson. Tiba-tiba gelandangan itu tertawa terbahak-bahak. "Kenapa? Ada yang lucu?" tanya Tuan Emerson bingung. "Bayar untuk segelas kopi bagi saudaraku," kata gelandangan itu setelah berhenti tertawa. Itu adalah lelucon yang paling lucu. Gelandangan itu mengeluarkan gelas plastik, lalu menuangkan kopi dari termosnya dan memberikannya pada Tuan Emerson sambil menepuk pundaknya. Tuan Emerson meminum kopi itu. Nikmatnya, tubuhnya terasa hangat. Gelandangan itu juga memberikan roti kepadanya. Ia pun segera memakan dengan lahap. Beberapa gelandangan lewat dan menyapa gelandangan di sebelahnya. Mereka tertawa dengan akrab. Sebentar kemudian mereka pun pergi. "Apakah mereka teman Bapak?" tanya Tuan Emerson kepada gelandangan itu. "Ya, teman baru pindah dari sebelah selatan," jawabnya sambil duduk di sebelah Tuan Emerson. "Kok sepertinya sudah kenal lama?" tanyanya bingung. "Kita semua kan saudara, betul kan?" jawab gelandangan itu sambil tersenyum. Malam pun makin larut dan udara semakin dingin. "Mungkin sebaiknya kita pulang. Malam sudah semakin dingin," kata gelandangan itu sambil berdiri. "Apakah kamu punya tempat bermalam?"
Tidak, jawab Tuan Emerson. Oh, kalau begitu, kamu dapat bermalam di tempatku. Ayo, kata gelandangan itu sambil membantu Tuan Emerson berdiri. Mereka pun berjalan melalui lorong. Sepanjang jalan, beberapa gelandangan lain menyapa mereka. Akhirnya, mereka sampai di perumahan. Kalau itu pun masih bisa disebut sebagai perumahan karena sangat sederhana. Tuan Emerson tertegun. Ketika ia melihat ke sekelilingnya, ia melihat seorang gelandangan membagi sisa-sisa kue dengan gelandangan lain. Ada pula yang menuangkan sebotol susu yang dimilikinya kepada para gelandangan yang lain. Seorang ibu mengeluarkan baju bekas dari trolinya dan memberikannya kepada seorang anak. Anak itu menerimanya dengan gembira. Ayo masuk, ajak gelandangan tadi membuyarkan lamunan Tuan Emerson. Mereka pun masuk ke rumah yang sangat sederhana. Barang-barang bekas bertumpukan di ruangan kecil itu. Gelandangan itu menyalakan lampu, dan untuk pertama kalinya ia dapat melihat dengan jelas wajah gelandangan itu. Itulah gelandangan yang dahulu diusirnya di depan jalan kantornya. Tuan Emerson segera merapatkan syal dan topinya. Wah, kalau dia mengenaliku, tentu aku akan diusirnya dari rumahnya, pikirnya cemas. Gelandangan itu menggelar sebuah kasur lipat. Mari silakan. Tuan Emerson pun segera berbaring. Ia memang merasa tubuhnya sangat lelah. Ia mengerahkan tubuhnya ke tembok supaya gelandangan itu tidak mengenalinya. Sementara itu, gelandangan itu menggelar pula sehelai tikar dan berbaring. Kenapa Anda tidur di atas tikar? Tanya Tuan Emerson. Sudahlah, kamu lebih membutuhkan kasur itu dibanding aku, jawab gelandangan itu. Tidurlah. Baiklah, selamat tidur, kata Tuan Emerson. Selamat tidur Tuan Emerson, jawab gelandangan itu. Jadi kamu tahu bahwa aku Tuan Emerson? Katanya terbata-bata. Saking kagetnya ia sampai bangun terduduk. Tentu saja, bahkan sejak pertama kali aku melihatmu, jawab gelandangan itu sambil tersenyum. Tapi kenapa kamu begitu baik padaku? Tanya Tuan Emerson. Bukankah sudah kukatakan bahwa kita semua adalah saudara? Jawab gelandangan itu ringan. Sudahlah, ayo tidur. Gelandangan itu mematikan lampu dan tak berapa lama terdengar suara dengkuran gelandangan itu. Rupanya ia sudah tertidur. Tuan Emerson pun membaringkan kepalanya. Bahkan aku pun belum menanyakan namanya, pikir Tuan Emerson. Dia mau berbagi kopinya, rotinya, bahkan tempat tidurnya bagiku yang sudah berbuat jahat kepadanya. Sungguh para gelandangan itu kaya dengan kemurahan hati, kasih, kebaikan, pengampunan, segalanya. Sementara aku sungguh sangat miskin. Malam itu Tuan Emerson tidur dengan air mata berlinang. Oh Tuhan, berilah aku kesempatan sekali lagi untuk membayar segala kesalahanku. Demikian bisiknya dalam tidurnya. Tuhan mendengar doa Emerson. Setelah beberapa bulan, salah seorang teman Tuan Emerson bersedia memberikan pinjaman baginya untuk mendirikan usaha. Emerson pun bangkit kembali. Ia berjuang dengan susah payah untuk mendirikan kembali bisnisnya yang dulu hancur. Ia pun berbaikan dengan istri dan anaknya. Lebih daripada itu, ia mendirikan sebuah yayasan sosial. Ia mendirikan rumah penampungan untuk para tunawisma, panti asuhan, dan memberikan lapangan pekerjaan untuk para tunawisma. Kini, ia telah memiliki harta yang sejati, yaitu kemurahan hati. Memang, kemurahan hati adalah harta yang luar biasa. 2 Korintus 9 ayat 13-15. Banyak orang yang lebih tidak beruntung dibanding kita, tetapi mereka mau berbagi. 2 Korintus 8 ayat 2-3. Mereka memberi dari kekurangan mereka, sesuatu yang sangat dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Lukas 21 ayat 1-4. Sudahkah kita memilikinya? Sudahkah kamu memilikinya? Jika tidak, tentulah kita adalah orang-orang yang sungguh malang. Wahyu 3 ayat 17-18. Diambil dari Masa Kecil Majalah Berita GKMI Oktober 2011.